Lee Mineral. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis MBG. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan ex-wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Kasus ini pun mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengaku sedih atas kasus yang menjerat Dadan dan dua wakilnya. Dalam pidato sambutannya di hadapan 12.000 penggerak MBG di Sentul Bogor pada Rabu 3 Juni, Presiden mengungkap alasan pergantian pimpinan BGN. Prabowo bilang kualitas kepemimpinan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi, dalam hal ini BGN. Meski demikian, Prabowo menghargai penyelidikan kasus yang tidak akan berkomentar karena tidak mau mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Sebagai pengganti Dadan Hindayana, Presiden menunjuk Nanik S. Deang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Usai ditunjuk menjadi Kepala BGN, Nanik langsung memprioritaskan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis. Nanik bilang langkah efisiensi diperlukan agar program MBG tetap berjalan optimal tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat. Nanik juga menegaskan efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi kualitas dari MBG. Kemudian di sebelah saya, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Jadi kami beresi dulu, Mas, beresi dulu. Karena apa? Sekarang yang numpuk ini diaglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Berkaca dari kasus korupsi ini, peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman menilai pemerintah harus membuka data Yayasan Pengelola SPPG agar dapat diawasi masyarakat. Mitra itu dibuka kepada publik dengan jelas ya secara real time, termasuk beneficial ownership-nya. Ya, jadi siapa pemilik manfaat dari yayasan-yayasan tersebut agar masyarakat bisa memantau apakah diduga akan ada misalnya perlakuan khusus, istimewa atau tidak. Ini yang kemudian saat ini diduga terjadi. Kenapa? Karena diduga ada rekayasa gitu ya, ada diloloskannya ya verifikasi di portal BGN ya dengan intervensi dari para pejabat ini. Tongkat kepemimpinan Badan Gizi Nasional sudah diestafetkan ke Nani Deang. Tugas utama yang diembannya adalah memimpin pelaksanaan program prioritas pemerintah terkait pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, yaitu Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Usai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala BGN, Nani S. Deang langsung memprioritaskan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Apa yang perlu dibenahi BGN di masa pimpinan baru ini? Kita akan bahas bersama dengan politisi Partai Gerindra Bachtra Banong dan juga Koordinator Advokasi Seknas Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ari Hardi. Selamat pagi Bang Bachtra, Mas Ari. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Baik, saya ke Bang Bachtra terlebih dahulu. Bang Bachtra, ini Bu Nani SD yang kemarin setelah ditunjuk sudah memberikan pernyataan soal rencana kerja dari BGN untuk masalah tata kelola MBG. Ada refocusing penerima, kemudian ada juga soal moratorium SPPG baru, kemudian pembenahan dapur di sana, dan juga perluasan ataupun pemerataan MBG ke daerah 3T. Apakah rencana kerja tersebut sudah menjawab apa yang menjadi masalah dari MBG selama ini? Iya, tentu yang pertama kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada Bapak Presiden Prabowo yang secara tegas kemudian melakukan pergantian kepala BGN berdasarkan laporan-laporan yang beliau terima bahwa di sana ada penyimpangan, ada ketidakberesan dalam hal mengelola BGN ini, terus kemudian berdampak terhadap dapur-dapur hingga proses distribusi dan bahkan mungkin yang kita tahu tadi bahwa belum merata secara maksimal sampai ke daerah 3T tersebut. Maka dari itu sejak awal di pemerintahan Presiden Prabowo selalu menekankan bahwa pentingnya pemberantasan korupsi dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk kasus BGN menunjukkan bahwa komitmen tersebut dijalankan. Pak Prabowo tidak hanya sekedar berpidato, tapi betul-betul beliau menjalankan dengan baik apa yang menjadi komitmen pemerintah sejak awal beliau memimpin. Nah, kalau kita lihat bahwa ini juga Pak Presiden secara responsif kemudian tidak memilih menutup-nutupi, tetapi melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, dan kemudian ini menunjukkan keseriusan untuk menjaga integritas lembaga, dan ini adalah langkah korektif tentunya dilakukan oleh Bapak Presiden untuk memastikan sebagaimana apa yang disampaikan tadi bahwa ada tata kelola di sana yang harus diperbaiki, ada transparansi yang harus diperbaiki, ada pengawasan yang tentu harus diperbaiki. Kenapa? Karena ini menggunakan anggaran negara yang tentu kita tahu bersama bahwa ini anggarannya tidak sedikit, maka dari itu perlu pengelolaan, dan berdasarkan itu kemudian dilakukan pergantian, dan Ibu Nanik saya pikir sudah menyampaikan ke publik ya, sudah diberi arahan oleh Presiden termasuk refocusing anggaran, harus ada efisiensi di sana, jangan melakukan pemborosan. Terus yang berikutnya adalah selain tata kelola, tentu kita berharap karena ini adalah program yang memang sampai sejauh ini penerima manfaatnya sangat banyak, maka ini harus berlanjut. Kalau kita lihat data Mas ya, sekarang MBG ini sudah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat, dan jumlah dapurnya atau SPPG-nya di kurang lebih 29.000 di 38 provinsi, dan ini tidak hanya tentu melibatkan banyak pihak ya, termasuk para petani kita, peternak kita, nelayan kita, UMKM kita, belum lagi tenaga dapurnya, dan bahkan Presiden sendiri menyampaikan bahwa sudah kurang lebih 1,3 juta tenaga kerja yang diserap. Artinya karena ini adalah program prioritas pemerintah, program pemerintah yang sangat penting, maka dari itu tentu harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh, dan juga bukan hanya soal pembenahannya, tetapi di sana harus ada pengawasan yang ketat sehingga program prioritas ini bisa berjalan maksimal sebagaimana apa yang menjadi harapan kita bersama. Baik, saya ke Mas Ari. Mas Ari, Pak Presiden bilang bahwa kunci keberhasilan sebuah organisasi, faktor utamanya adalah kualitas kepemimpinan. Kemudian dengan ditunjuknya kepala BGN yang baru, dan juga tadi kita simak rencana kerja yang sudah dipaparkan, seperti apa Anda melihatnya? Apakah kemudian kita bisa berharap apa yang kemudian dilakukan oleh BGN yang baru ini bisa menyelesaikan semua masalahnya? Baik, terima kasih. Jadi bahwa pencopotan kepala BGN itu kami memandang itu hanya langkah
langkah awal atau langkah kecil lah dari proses proses apa yang kita lihat selama ini terhadap PGN. Bahwa perlu diketahui ya bahwa gini loh, sedari awal kami dari JPPI, dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ini memandang bahwa desain program MPG ini memang sudah bermasalah. Apa yang bermasalah? Bahwa di sana tidak ada pertama akuntabilitas, lalu tidak ada transparansi dan juga tentang pengelolaan anggaran. Nah, setelah berjalannya MBG itu dengan desain yang hari ini ada, yaitu kita melihat kasus keracunan di akhir bulan Mei saja, bulan ke tahun 2026 itu sudah 37 ribuan kasus keracunan yang kami pantau, rentan waktu dari Januari sampai Mei, ada sekitar 37 ribu koma sekian gitu kasus keracunan. Artinya ini tuh bukan masalah individu gitu, ini bukan masalah pribadi kepala BKN yang sudah dicopot ya dan beserta teman-temannya gitu, bahwa itu hanya sebagian kecil yang kita lihat, bahwa memang desain programnya ini sangat rentan dengan apa namanya tindakan korupsi gitu. Ingat loh kata Bang Napi itu, tindak kekerasan itu bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan gitu loh. Maka kita harus waspada kan. Maka ini adalah momentum yang sangat berharga bagi pemerintah hari ini gitu, untuk benar-benar mengevaluasi secara total BGN-nya gitu. Apakah sudah pas dengan postur BGN dengan cara kerja pelaksanaan MBG seperti ini. Yang kita harapkan dari awal adalah akuntabilitas dan transparansi program. Ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau melihat dari pelajaran negara-negara lain dalam melaksanakan program makan di sekolah itu ya, pasti ada errornya, pasti ada keracunannya. Tapi kan selalu apa namanya memperlihatkan angka terus menurun, angka keracunan di program. Nah, itu kan perlu kita contoh gitu. Kita kan melakukan program makan di sekolah, pemberian makanan di sekolah kan tidak sekarang. Dari tahun 1992 Indonesia ini kan sudah melakukan program makan, penambahan makan di sekolah ya. Waktu dari 1992 sampai zaman era SBY pun juga masih ada. Artinya pembelajaran itu harusnya jadi bekal gitu loh, dan desain yang sangat sentralistik seperti ini dan terkesan eksklusif ya, itu mengaburkan transparansi. Nah, pada akhirnya ya ada mungkin niat-niat per individu orang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Maka kalau kepala BGN yang sekarang Bu Nani ini mau selamat gitu, ya harus dirubah desainnya, harus lebih terbuka kepada masyarakat, kepada penerima manfaat bahkan. Kita lihat di ini aja di Jepang itu, dia tuh ada semacam kayak dewan pangan gitu loh. Nah, dewan pangan itu berisi siapa sih? Dia berisi ya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sipil. Nah, mereka itu melakukan pemantauan gitu day by day itu SPPG yang memberikan makan kepada anak-anaknya. Jadi ada perwakilan wali murid juga di situ tuh. Nah, ini kami udah sampaikan ke beberapa orang di anggota dewan di parlemen bahwa ini penting membuka Pandora BGN agar lebih terbuka, lebih transparan, dan terakhir adalah dengarkan apa yang hari ini ada di MK. Apa itu? Bahwa masyarakat, para guru itu enggan anggaran pendidikan yang 20% itu dipakai sangat banyak di dalam program MBG. Ini juga perlu dilihat gitu. Ya, jangan-jangan ini bagian dari karma gitu atau kualatnya gitu, bahwa memakai anggaran pendidikan 20% untuk program yang non fungsi pendidikan seperti makan bergizi gratis ini. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Bang Batra. Desain dari awal MBG ini
bermasalah dinilainya seperti itu. Apakah kita perlu rombak desainnya secara keseluruhan, bukan hanya memperbaiki titik-titik permasalahannya saja, kita rombak semua dari awal. Dan tadi soal pengawas, Dewan Pengawas Makan atau Dewan Pangan lah kita bisa sebut, perlukah dibentuk juga untuk bisa mengawasi MBG ini secara lebih efektif? Ya, saya pikir dengan kejadian ini ya, Pak Presiden sudah mengambil langkah yang sangat tepat, bahwa konsolidasi total pimpinan MBG baru ini, beliau sudah memberikan pengarahan bahwa harus dilakukan evaluasi dan memberikan arahan langsung kepada pimpinan BGN yang baru, fokus dan juga sudah memberi arahan-arahan, diantaranya adalah bagaimana agar pimpinan yang baru ini fokus memperbaiki tata kelola, terus efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas. Jadi memang Pak Prabowo ingin betul-betul serius membenahi BGN dengan kejadian yang sudah kita lihat bersama, dan tentu kedepannya ini tidak hanya nanti berorientasi kepada sekedar kuantitasnya ya, mengejar target banyaknya, tetapi juga di sana ada aspek kualitas yang harus diperhatikan bersama, bahwa prioritas utama harus juga memastikan soal bagaimana yang masyarakat kan sering mengeluhkan ya soal standarisasi gizi yang disajikan. Tentu itu juga menjadi poin penting dan pengingat Presiden kepada kepala BGN yang baru beserta jajarannya agar lebih fokus ke sana. Dan kalau kita melihat soal transparansi tadi ya, Presiden juga sudah menyampaikan bahwa ke depan juga harus ada refocusing anggaran yang betul-betul supaya bisa anggaran yang begitu banyak ini harus tepat sasaran penggunaannya, dan juga soal penerima manfaatnya. Memang harus harus didahulukan penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan, terutama yang daerah-daerah yang termasuk kategori 3T itu. Jadi selain itu juga Presiden juga sudah menginstruksikan agar harus di moratorium ya SPPG atau dapur-dapur yang selama ini dianggap bermasalah, dan itu juga akan memperbaiki citra BGN ke depan. Jadi memang banyak sekali tentu perhatian Presiden yang harus diperbaiki, harus ditata kembali, dan yang paling penting tadi itu ya, memang harus ada aspek transparansi, dan Presiden juga sudah meminta ya agar audit internal dilakukan, dan semua yang menjadi rekomendasi-rekomendasi penegak hukum, baik itu KPK, terus Kejaksaan Agung, kepolisian, maupun lembaga-lembaga yang dianggap kredibel selama ini untuk mengaudit semua apa yang terjadi di BGN ini, Presiden sudah menginstruksikan itu. Dan kita berharap besar ya bahwa dengan adanya komitmen kuat Bapak Presiden Prabowo, dengan adanya ketegasan terhadap peristiwa ini, insya Allah ke depannya tentu BGN akan makin baik lagi, bukan hanya di tata kelolanya, tapi dari segi aspek transparansinya juga kita butuhkan di sana, karena memang ini kan pengelolaan anggarannya tidak kecil. Dan saya pikir dengan pengalaman Kepala BGN Ibu Nanik yang sering kita saksikan, beliau juga rajin sidak ke dapur-dapur, dan bahkan beliau sudah hampir menutup seribuan lebih ya SPPG atau gerai-gerai dapur-dapur yang dianggap bermasalah, dan ketegasan-ketegasan seperti inilah yang dibutuhkan ke depan kemudian untuk memperbaiki apa yang menjadi problematik hari ini di BGN-nya, sehingga keberadaan BGN itu tentu harus terus berlanjut karena kemanfaatannya sangat besar ya. Ini tidak hanya sekedar memberi makan kepada anak-anak, balita, terus kemudian ibu hamil, tetapi ini adalah program strategis jangka panjang yang tujuannya adalah bagaimana memperbaiki gizi anak-anak kita, memperbaiki gizi generasi, memperbaiki tentu kalau semua anak-anak kita, generasi kita semakin sehat, maka itu juga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia kita di masa-masa yang akan datang, dan itu pada saatnya nanti akan memperbaiki kualitas manusia Indonesia masa depan. Jadi inilah targetnya betul-betul yang harus kita capai ke depan. Itu target yang sangat sulit mungkin atau berat mungkin kita bisa bilang, karena kita lihat yang selama ini terjadi masih ada korupsi di sana, kemudian tata kelola yang juga kurang maksimal atau tidak ideal, sehingga banyak kasus-kasus keracunan dan segala macam. Tapi saya mau ke Mas Ari, soal efisiensi anggaran ini kan sudah ada disampaikan bahwa
anggarannya turun dari 365 triliun menjadi 268 triliun. Yang kita soroti di sini, yang kami khawatirkan gitu, Mas Ari, jika kebocoran terus terjadi tapi anggarannya turun lumayan signifikan, kita khawatirkan justru nanti menunya yang menjadi korban, semakin tidak layak yang menjadi konsumsi dari anak-anak kita. Bagaimana kemudian memastikan kebocoran-kebocoran ini tidak terjadi lagi, dan bagaimana juga memastikan nanti kualitas makanan maupun gizi yang diterima oleh anak-anak ini juga tetap seperti seharusnya seperti itu? Jadi ketika anggaran besar pun juga kan kita melihat gitu bahwa beberapa menu-menu makanan di beberapa SPPG gitu, di banyak SPPG juga kualitasnya kurang kan. Artinya ini sebenarnya berkaitan erat gitu tentang dengan kemauan gitu, willness gitu, bahwa apakah ingin benar-benar menghadirkan sebuah menu atau makanan gitu kepada anak-anak yang baik dan bergizi gitu. Ya memang ada SPPG yang bagus. Juga banyak juga SPPG yang melakukan pemberian makan yang kurang tepat. Seperti misalnya penggunaan susu formula, ya, susu formula untuk yang diberikan oleh ketika program ini menyentuh ibu-ibu hamil dan balita, kan pada teriakan para ahli gizi gitu. Dan ini juga dilakukan oleh BGN sendiri gitu loh, BGN yang melakukan MOU kerjasama kepada salah satu perusahaan susu formula seperti itu. Nah ini kan ini wellness ya, ini benar-benar nggak gizi. Maka pentingnya tuh tadi kita benar-benar ngecek gitu loh, day by day, hari per hari, apa yang dikeluarkan oleh SPPG. Maka itu kan perlu kerjasama gitu antara masyarakat dari sini warga, kita bisa sebut wali muridnya, wali siswanya gitu, dan juga para pemerhati gizi di luar dari ahli gizi yang ada di SPPG. Agar apa? Agar quality controlnya itu bagus gitu loh. Dan ya saya aspirasi yang ketua BGN yang hari ini Bu Nani ini sering sidak, terus juga menutup beberapa SPPG tegas seperti itu. Ya kami berharap hal itu ketika sudah menjadi kepala BGN lebih garang lagi gitu loh. Karena ini kita bicara gizi, bukan bicara hanya ngasih makan gitu. Ini adalah ini adalah program pemerintah yang menurut kami naik level. Dulu mungkin hanya memberi tambahan makanan ya dari tahun 92. Nah hari ini ada gizi. Maka kata gizi ini harus betul-betul menjadi prioritas yang dikejar oleh SPPG gitu. Bukan banyaknya siswa yang diberikan atau banyaknya beneficiaries yang penerima manfaat yang banyak. Tapi bagaimana setiap makanan yang dikeluarkan oleh dapur itu adalah makanan yang berkualitas secara gizi gitu. Nah ini penting yang harus dirubah salah satunya ya, tentang kualitas pangan tadi itu. Dan memang kita sedari awal tuh meminta untuk program ini ya diutamakan di daerah 3T sedari awal tuh. Jangan dulu di Pulau Jawa atau pulau-pulau besar. Karena apa? Karena itu yang kami lihat sangat membutuhkan. Terlebih di dalam program ini juga ada keinginan untuk menurunkan angka stunting. Nah ini kan perlunya ke sana, ke program ke daerah 3T atau daerah yang padat penduduk misalnya. Nah ini yang kami bilang dengan focusing gitu, selain focusing anggaran juga fokusin target atau targeting gitu loh. Nah itu yang perlu benar-benar itulah kami harap menjadi agenda evaluasi dari ketua BGN yang sekarang seperti itu. Oke, sudah ada pernyataan juga ya dari Bu Nani bahwa kami tidak lagi fokus untuk mencapai 82 juta target menerima, tapi kualitas maksud kami, bukan kuantitas. Jadi akan refocusing gitu ya soal siapa yang harus menerima. Bukan sekolah-sekolah yang mampu, tapi sekolah-sekolah yang mungkin memerlukan dan juga di daerah-daerah tertinggal gitu. Kita harapkan semoga memang benar dilakukan seperti itu. Tapi saya kembali ke Bang Batra soal anggaran ini, Bang Batra. Celah yang bisa terjadi mungkin dalam BGN gitu kemarin yang
terjadi di kasus Dadan Hindayan. Ini terkait dengan pengadaan barang gitu ya. Ada motor listrik di sana, kemudian ada sepatu juga yang di markup cukup tinggi. Nah, bagaimana kemudian membenahi ataupun menutup celah-celah pengadaan barang seperti ini sehingga tidak menjadi kesempatan untuk korupsi? Ya, saya pikir dengan instruksi Presiden bahwa harus adanya refocusing itu menjadi alarm ya bahwa jangan lagi buat misalnya program-program yang memang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan ini. Jadi harus fokus ke sana yang betul-betul ya yang kita diskusikan hari ini bahwa kualitas gizi itu harus diperbaiki. Jadi jangan buat lagi kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan soal kualitas gizinya, bagaimana standarisasi makanannya. Jangan buat lagi kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak ada terkait soal tadi bagaimana jangkauan yang disampaikan Mas tadi bahwa ini tidak harus fokus bahwa kepada yang sangat membutuhkan, terutama yang daerah-daerah yang 3T itu. Jadi maksud saya ini sudah sangat bagus ya instruksi Presiden, terus kemudian mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Artinya di sana ada pembenahan secara menyeluruh, bukan hanya terkait soal anggaran, tetapi bagaimana program ini bisa lebih tepat sasaran dan tidak hanya mengejar soal jumlah SPPG-nya, tetapi juga bagaimana kualitas penerima manfaat ini. Kalau karena hanya yang dikejar adalah penerima manfaatnya, tentu nanti akan terabaikan soal kualitas penerima manfaat ini. Tetapi memang kan ini adalah program baru ya, sepanjang sejarah ini kita baru memulai, dan ini adalah kita patut memberi apresiasi bahwa dalam perjalanannya banyak hal yang harus dibenahi, diperbaiki ya tentu iya ya. Tapi kalau kita lihat ini program yang sangat bagus tentunya, kemanfaatannya banyak sekali. Jadi memang kita harus mengawal bersama, terutama juga publik harus ikut mengawasi. Kami dari Partai Gerindra ya diinstruksikan oleh Pak Presiden untuk terus mengawasi soal program prioritas ini, karena ini butuh keterlibatan banyak pihak, keterlibatan publik untuk terus mengawasi. Dan ini kan di era yang era media yang seperti ini, saya pikir semuanya terbuka ya, dan hampir setiap hari kita mendapatkan keluhan-keluhan, dan itu juga menjadi masukan bagi Pak Presiden. Terus kemudian Pak Presiden melakukan tindakan atau langkah-langkah yang dianggap bahwa ini harus dilakukan karena harus ada perubahan di sana. Banyak sekali keluhan-keluhan yang beliau terima selama ini, dan itu juga menjadi menjadi alat kontrol publik, sehingga saya yakin betul dengan kepemimpinan yang baru ini akan di sana ada Ibu Nani yang punya pengalaman yang 1,5 tahun ini, saya pikir cukup, yang dengan sering turun ke lapangan itu bisa dijadikan pengalaman beliau untuk memperbaiki BGN ke depan. Nah, kalau dari sisi transparansi, Pak Presiden juga menempatkan orang yang tepat. Saya pikir ada wakilnya, kita tahu sendiri bahwa dari BPKP, dan nanti itu bisa lagi memperketat lagi soal audit anggaran di sana, karena beliau punya pengalaman sebagai auditor, dan itu juga bisa memperkecil kemungkinan supaya tidak ada lagi anggaran-anggaran atau pemborosan-pemborosan lain yang dilakukan, atau pengadaan-pengadaan yang sama sekali tidak berkaitan dengan pemenuhan gizi ini. Dan bagaimana penerima manfaat ini tidak hanya jumlahnya, tetapi juga kualitas dari apa yang diterima oleh penerima manfaat bisa lebih baik lagi, sehingga kedepannya kita tidak menemukan lagi misalnya ada kasus-kasus keracunan-keracunan yang tentu itu kalau terus berlanjut kinerja BGN juga mendapatkan cerita yang negatif dari masyarakat. Nah, ini semua yang harus diperbaiki ke depan, tapi kami yakin dan percaya berdasarkan arahan Presiden Prabowo, insya Allah mudah-mudahan harapan baru bisa diwujudkan oleh Kepala BGN dan kedua wakilnya yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden. Baik, terakhir singkat saja untuk Mas Ari. Mas Ari, rekomendasi dari JPPI seperti apa untuk evaluasi secara menyeluruh dan juga pengelolaan MBG yang harus diperbaiki? Apa saja yang kemudian harus dilakukan Bu Nani SD yang sebagai Kepala BGN baru ini? Baik, yang pertama itu yang kami rekomendasikan dari awal, memang yang pertama itu adalah targeting benefitnya, beneficiariesnya, bahwa harus yang targeting yang sangat membutuhkan, itu satu. Terus kedua tentang
pengelola anggaran. Kami berharap betul bahwa anggaran pendidikan yang 20% itu tidak digunakan secara masif untuk program ini gitu. Kita masih bisa mencari pos-pos lain seperti pos di anggaran kesehatan, mungkin anggaran pangan gitu atau anggaran Kementerian Pertanian yang memang punya keterkaitan gitu dengan program ini ya, sangat terkait gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah dekatkan program ini kepada masyarakat. Nah, bagaimana cara mendekatkan program ini kepada masyarakat, itu kepada seluruh masyarakat, yaitu membuka sebesar-besarnya partisipasi masyarakat untuk bisa bersama-sama mengawasi, memberikan saran, dan lain sebagainya. Kalaulah misalnya, saya mau fair sampaikan bahwa memang di Jepang misalnya, tidak semua sekolah memiliki dapur. Banyak dapur-dapur juga di luar, seperti kita ada SPPG-nya gitu istilahnya di luar. Tapi sangat kuat partisipasi masyarakatnya gitu. Tadi ya ada semacam namanya mungkin kayak Dewan Pangan seperti itu untuk mengontrol, quality control day by day-nya. Karena kan dia bekerja setiap hari, memberikan makanan kepada murid setiap hari gitu. Jadi perlu kontrol itu gitu. Paling tidak kalau itu tidak bisa dilakukan atau tidak memungkinkan dilakukan, bukalah hotline pengaduan masyarakat yang aktif dan responsif seperti itu. Hari ini kan sekarang masyarakat ke media lain sebagainya itu, dan bahkan kadang ada yang lalu ya BGN yang lalu merasa gak senang kalau ditaruh di media gitu, di media sosial maksudnya. Nah, ya ayo berubah gitu, dekatkan program ini kepada masyarakat, bukakan hotline gitu, pengaduan yang responsif gitu. Yang responsif itu artinya tidak denial gitu, tidak juga ya tadi denial, tapi respon gitu, bahwa ini loh di SPPG ini ada makanan seperti ini, langsung direspon gitu. Maka perlu penegak hukum. Maka untuk tidak untuk apa-apa ya, tapi kami berharap penegak hukum ya, TNI, Polri maksudnya, polisi gitu, terus juga KPK, kejaksaan misalnya aktif untuk mengontrol juga program ini, tidak terlalu melakukan malah menjadi pelaksana program gitu. Kami berharap, kami bukannya tidak meyakini atau tidak mempercayai institusi seperti Polri. Kami sangat yakin bahwa Polri kita ini bagus gitu. Memilih Polri untuk melakukan program ini kan juga memang dalam rangka untuk percepatan karena program baru tadi seperti itu. Nah, sekarang kan ini sudah nih, kita lihat bahwa ini ada yang tidak beres, ada yang tidak baik. Maka itu yang melibatkan institusi penegak hukum, pemerintah, atau bahkan bagian orang di dalam BGN itu stop gitu. Ini untuk akuntabilitas dan transparansi ini kurang tepat. Maka kita harapkan aparat penegak hukum, Polri di sini gitu benar-benar menjadi juga menjaga kualitas program ini seperti itu. Baik, refocusing target, kemudian anggaran juga, tata kelola diperbaiki, dapur-dapur juga diawasi kembali, kemudian transparansi, ini yang menjadi beban Bu Nani untuk kepala BGN yang baru gitu ya, dan juga pengawasan dari kita tentunya bisa kita harapkan juga membuat pelaksanaan MBG ini menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Ari Hardi, Koordinator Program dan Advokasi Seknas JPPI, dan juga Bang Batra Banong, politisi Partai Gerindra, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Saudara, meski Israel Lebanon sepakat melakukan gencatan senjata, namun konflik Iran-Amerika Serikat belum juga mereda. Pasalnya, Amerika Serikat kembali menyerang Iran dan juga sebaliknya. Apa efek dari Lebanon yang tidak diserang lagi? Negosiasi damai Amerika Serikat-Iran kembali buntu? Kita akan bahas usai jeda berikut. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti